musim penghujan ini, malam akan terasa lebih dingin, dan hembusan angin pun berhembus lebih kencang dari biasanya. Pohon-pohon yang berada di sekitar rumah pun terlihat bergoyang-goyang yang seakan-akan hampir tumbang karena tidak kuat menahan beban. Seperti halnya aku di malam hari ini merasakan gundah yang teramat aku rasakan di dalam hati. Bercampur aduk rasa takut, marah, kecewa, penyesalan. Ya, semua rasa itu ada di dalam hatiku yang bercampur aduk menjadi satu. Perkenalkan, namaku Lia. Aku berasal dari Pulau Sumatera dan usiaku saat ini sekitar 20 tahun dan aku pun sudah mempunyai seorang suami yang bernama Hendra. Awal mula aku bersama suamiku itu kenal yaitu dari sebuah platform media sosial melalui inbox acak yang selalu aku lakukan saat aku bosan. Hingga akhirnya kegiatan itu pun aku lakukan terus-menerus hingga berlanjut pada perkenalan yang membuat kami nyaman satu sama lainnya. Dan sampailah pada suatu hari secara diam-diam Hendra pun mendatangiku ke Pulau Sumatera. Aku yang tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat itu tentu saja sangat terharu. Ya, aku merasakan sangat bahagia, senang, entahlah perasaanku sangat berbunga-bunga kala itu. Akhirnya, hubungan kami pun berjalan dengan sangat baik dari waktu ke waktu dan tepat di bulan September tahun 2018, Hendra pun datang kembali menemuiku. Akan tetapi, kali ini ia bersama kedua orang tuanya. Ibunya terlihat sangat anggun dan cantik, ayahnya pun juga tampan, bertubuh tinggi tegap dengan otot yang kekar, menambah gagah penampilan orang tuanya saat itu. Ternyata mereka itu tidak hanya datang untuk bertamu, ya ternyata mereka datang untuk melamarku. Aku pun sangat senang mendengar keinginan dari kekasihku itu. Tentu saja aku sangat menyetujuinya. Di waktu yang bersamaan pun kedua orang tuaku saat itu mereka menyerahkan semua keputusan kepadaku. Dan tentu saja aku pun sangat mau. Kedua pihak keluargaku pun saat bertemu di rumahku, mereka semua itu membicarakan tentang lamaran yang akan dilangsungkan. Uang sebesar 50 juta pun sudah dipersiapkan oleh keluarga Hendra dan dengan sangat cepat berita uang lamaranku yang sangat besar itu pun menyebar ke seluruh pelosok desa. Ada beberapa warga yang mencibir keluargaku dan ada pula yang memuji. Ya, seperti itulah kehidupan di kampung yang masih banyak lagi omongan-omongan orang yang sangat tidak pantas untuk diceritakan. Mungkin sebagian besar kaum wanita, uang lamaran yang besar itu selalu mereka harapkan. Dan mendapatkan suami yang kaya itu adalah dambaan dari para wanita. Akan tetapi, semua hal yang telah aku terima, dan saat itu pun aku sudah resmi menikah dengan Hendra. Aku pun merasa menyesali semua itu. Andai saja waktu itu bisa diulang kembali, aku tidak ingin menikah dengannya. Nasi pun sudah menjadi bubur, tentu semua itu sebuah penyesalan yang sangat terlambat untuk aku sesali. Dan singkat cerita, setelah acara lamaran itu pun telah usai, ternyata pihak keluarga dari Hendra itu meminta waktu 1 bulan untuk melaksanakan akad pernikahan. Dan di saat itulah acara pernikahan kami pun dilangsungkan dengan resepsi yang begitu sangat besar. Setelah acara pernikahan itu pun telah usai dan aku sudah resmi menjadi istri dari Mas Hendra. Lalu aku pun langsung diboyong ke tempat asal suamiku yang ada di daerah Jambi. Pada awalnya hubungan kami itu sangat harmonis, keakraban yang terjadi antara aku dan kedua mertuaku berjalan baik-baik saja. Hingga suatu ketika, saat itu aku yang sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba didatangi oleh ayah mertuaku. Saat itu beliau hanya menanyakan beberapa hal tentang kehidupanku di daerah tempat tinggalku. Memang terkesan tidak ada yang aneh, kami pun mengobrol layaknya ayah dan anak.
Tertawa dengan sangat nyaring adalah kebiasaan kami berdua. Dan tanpa kusadari, saat itu ayah mertuaku tiba-tiba menghembuskan asap rokoknya ke arah wajahku hingga membuatku terbatuk-batuk saat itu juga. Dan disitulah aku benar-benar sudah tidak sadarkan diri hingga beberapa saat kemudian aku pun mulai sadarkan diri. Terlihat semua orang menatapku dengan sangat lekat. Kenapa ya, ada apa? Ucapku yang masih berbaring dengan keadaan tubuh sedikit lemas. Loh, seharusnya kan aku yang tanya padamu. Kamu itu kenapa? Kok bisa sampai pingsan? Kamu sakit ya? Tanya suamiku dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Setelah kejadian itulah aku pun jadi sering sekali melamun. Pikiranku tiba-tiba menjadi kosong. Dan kala itu pikiranku suka terbayang-bayang dengan ayah mertuaku sendiri. Hingga akhirnya hari demi hari pun berlalu. Keesokan harinya pun telah tiba. Akan tetapi sikap ayah mertuaku kian hari kian mulai berubah saja. Dari yang awalnya hangat, kini seperti dingin, bahkan ia tak membalas sapaanku. Hingga pada suatu ketika, ayah tak pulang selama 3 hari berturut-turut. Dan ibu mertuaku pun dibuat khawatir dan panik kala itu. Dan aku pun sebagai seorang menantu hanya bisa diam menatap ke arah ibu mertuaku yang menunjukkan ekspresi wajahnya itu penuh kepanikan. Hingga malam pun tiba. Dan di saat itulah aku sedang melaksanakan sholat malam. Setelah aku selesai menjalankan sholat malam, lalu aku pun memanjatkan doa-doa kepada Sang Maha Pencipta. Ketika aku sedang berdoa, arah kiblat selalu aku tatap dan bertepatan sekali arah kiblat itu mengarah ke arah jendela. Dan di waktu malam hari itu pun terlihat sangat jelas dari arah jendela ada beberapa benda yang sepertinya dilemparkan oleh seseorang dengan sangat keras. Bunyinya itu pun terdengar sangat nyaring di telingaku. Dan kebetulan sekali suamiku belum pulang kala itu karena masih sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ku coba membuka tirai perlahan demi perlahan. Dan tiba-tiba ku melihat dari balik kaca ke arah luar dari balik pohon mangga itu. Saat itu aku melihat seperti ada sebuah bayangan hitam yang sedang menatap tajam ke arahku. Nafasku bergemuruh, aku pun seketika panik dan takut. Cepat-cepat ku tutup tirai jendela itu kembali. Aku pun duduk di ujung tempat tidur sambil terus berdoa. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkanku dari arah luar kamar dan segera kututupi tubuhku hingga wajahku dengan selimut. Ya, kututup rapat-rapat kedua mataku. Tiba-tiba saja tubuhku terasa berat, seperti ada yang menindih dari balik selimutku. Perlahan tapi pasti, dadaku pun mulai terasa sesak dan anehnya. Di saat aku ingin membuka selimut yang saat itu menutupi tubuhku, selimut itu seperti malah melilit tubuhku dengan sangat erat. Dan di saat aku sedang berjuang sekeras tenagaku untuk mengusir rasa takut dan mengusir makhluk yang telah menggangguku malam itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari suamiku. Lia, bangun Lia. Ucap suamiku yang entah sejak kapan ia itu sudah berada di dalam kamarku sembari menggoyang-goyangkan tubuhku. Nafasku pun terengah-engah ketika selimut sudah ditarik oleh suamiku. Ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Tanya suamiku yang lalu memelukku dengan sangat erat. Tapi aku sangat yakin itu bukanlah mimpi karena sedari tadi aku belum sedikit pun memejamkan mata. Hari demi hari pun berlalu. Kejadian demi kejadian aneh pun terus berlanjut, mulai dari jendela yang terus dilempari batu, bahkan sebuah kejadian sesuatu yang selalu saja menindih tubuhku. Ketika mataku mulai terpejam, tak hanya sampai di situ, banyak sekali kejadian aneh yang selalu aku alami tinggal di rumah Mas Hendra. Hingga pada suatu ketika, tepat di waktu malam hari, di saat tanpa sengaja, aku berpapasan dengan ayah mertuaku yang sedang mengambil air di dapur. Saat itu matanya seperti lekat menatapku, lalu tiba-tiba ia pergi begitu saja.
Dan aroma parfumnya pun membuatku gelisah, sangat gelisah sekali karena baunya sangat semerbak. Ada apa ini dengan perasaanku? Kerutukku di dalam hati. Saat itu aku mencoba untuk tetap tenang dan mencoba mengendalikan semua perasaan panikku. Dan sesaat aku kembali masuk ke dalam kamar, aku pun tiba-tiba menemukan secari kertas yang bertuliskan aneh. Dan sama sekali tulisan itu tidak ku mengerti kenapa tulisan itu bisa berada di atas tempat tidurku kala itu. Dan anehnya, setelah aku membaca tulisan itu pun sampai habis, kepalaku tiba-tiba mendadak pusing, rasa panas seperti membakar sekujur tubuhku. Lalu untuk beberapa saat kemudian aku pun terjatuh tak sadarkan diri. Dan hingga akhirnya setelah aku mulai sadarkan diri, dan kala itu aku pun mulai berusaha untuk membuka mataku secara perlahan-lahan. Tiba-tiba saja aku terkejut. Di saat aku terbangun, ibu mertua dan ayah mertuaku sedang duduk di dekatku. Terlihat sangat jelas raut wajahnya menunjukkan rasa kekhawatiran kepadaku. Akan tetapi tidak dengan ayah mertuaku. Raut wajahnya itu terlihat begitu santai dan acuh. Lia, nanti kita ke rumah sakit bareng ya, diperisain. Soalnya akhir-akhir ini kamu kok sering pingsan. Ibu jadi khawatir sama kamu loh, Nduk, ucap ibu mertuaku saat itu. Hehehe. Udahlah mah, paling menantumu itu hamil, ujar ayah mertuaku sembari tersenyum yang menyela pembicaraan kami kala itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sementara suamiku jarang sekali berada di rumah. Batinku menolak perkataan ayah mertuaku saat itu. Dan di saat itulah, setelah mereka berdua itu melihat keadaanku yang ada di dalam kamar, lalu mereka berdua itu pun keluar dari dalam kamarku. Akan tetapi, kala itu aku melihat senyuman aneh dari ayah mertuaku. Entah apa maksudnya. Yang pasti saat itu aku mulai merasa takut dengan ayah mertuaku sendiri. Dan singkat cerita, waktu demi waktu pun telah berlalu. Hari mulai berganti minggu dan minggu mulai berganti bulan. Setiap harinya aku tinggal bersama keluarga besar Mas Hendra. Dan tentu saja Mas Hendra yang selalu disibukkan dengan pekerjaannya sehingga jarang sekali yaitu bersamaku di dalam rumah. Tepat di waktu pagi hari, aku pun dipanggil oleh kedua mertuaku untuk mengikuti sarapan pagi. Aku pun langsung bergegas menuju ke ruangan makan. Setelah aku sampai di ruangan makan, begitu banyak sekali makanan yang telah dihidangkan oleh ibu mertuaku. Duk, ayo buruan dimakan. Jangan lupa makannya yang banyak, biar kandunganmu juga sehat, ucap ibu yang membuatku sedikit terkejut dan sedikit kaget. Tentu saja, semua itu tidak mungkin terjadi di dalam diriku. Karena aku sangat yakin aku belum hamil karena suamiku jarang sekali berada di rumah. Jika aku hamil, apakah mungkin yang menghamiliku adalah ayah mertuaku? Disitulah semua perasaanku, rasa ketakutanku pun bercampur aduk ketika ibu selalu mengatakan kalau aku sedang hamil. Aku benar-benar merasa risih ketika mendengarkan kata-kata itu. Akan tetapi aku berusaha untuk meyakinkan diri bahwa aku belum hamil. Dan tak terasa ketika kami bertiga itu sedang makan pagi bersama-sama, tiba-tiba suara telepon itu terdengar sangat nyaring. Ya, ibu mertuaku pun langsung berdiri berjalan mengambil telepon itu. Kemudian sesaat beliau itu mengangkat telepon, dan setelah mengangkat telepon ternyata yang menelpon itu adalah teman arisan dari ibu mertua. Seketika ibu mertua mendengarkan ucapan dari temannya bahwa diajak untuk mengikuti arisan yang digelar di rumah temannya. Tanpa basa-basi, ibu pun mengiyakan ajakan dari teman arisannya. Tidak lama kemudian ibu pun langsung ganti baju menggunakan baju yang begitu sangat bagus dan terlihat di tangannya itu banyak sekali gelang. Dan di saat itu pun beliau
langsung berpamitan kepada kami yang sedang makan di ruangan makan. Setelah ibu itu pergi, hanya tersisa kami berdua saja, yaitu aku dengan ayah mertua. Kami berdua pun makan sambil diam-diam tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba saja pertanyaan dari ayah mertuaku yang memecah kesepian pagi itu. Lia, apa kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Tanya ayah mertuaku. Tiba-tiba aku pun mengerutkan keningku lalu menjawab pertanyaannya dengan gelengan kecil. Terlihat ayah mertuaku pun tersenyum. Setelah selesai makan, aku pun langsung masuk ke dalam kamar karena aku tak diperbolehkan untuk mencuci piring kotor bekas makanan tadi. Aku pun langsung mengunci rapat-rapat pintu kamarku. Jujur saja, meskipun aku sudah berusaha untuk tidak berburuk sangka pada mertuaku, namun entah kenapa sulit sekali rasanya meyakinkan hal itu pada hati kecilku ini. Hingga tak terasa waktu malam pun telah tiba, tak ada sedikit pun tanda-tanda kedatangan dari ibu mertua. Udara saat itu pun terasa sangatlah dingin dikarenakan hujan yang sangat deras. Berkali-kali aku mencoba memejamkan mataku, akan tetapi entah kenapa saat aku sudah menutup mata, seperti merasakan sebuah hembusan nafas yang terasa sangat dekat. Ya, terasa sangat dekat dengan wajahku, dan bau-bau aneh pun mulai tercium di sekitaran kamar. Seperti bau bunga, tapi sangat harum yang memenuhi ruangan kamarku. Dan tiba-tiba saja lampu kamarku pun mati, dan di situ aku terdiam di atas tempat tidur tanpa berani kemana-mana. Dan tiba-tiba saja suara dari pojok kamarku yang terdengar sangat jelas beberapa kali memanggil namaku. Namun suaranya itu mirip sekali dengan suara ayah mertuaku. Rasanya tak mungkin jika ayah mertuaku bisa masuk ke dalam kamar karena pintu kamar sudah terkunci dengan sangat rapat. Cahaya kilat tiba-tiba menyambar sampai menembus kaca jendela kamar. Saat itu kulihat sesosok warna hitam yang tengah berdiri sangat dekat dengan tempat tidur. Aku mencoba memalingkan wajahku sampai menghadap dinding. Aku pun sama sekali tak berani menatap ke arah sosok tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja pundakku terasa sangat dingin sekali, seperti ada sesuatu yang menempel. Ya, sesuatu itu benar-benar sangat terasa seperti tangan yang sangat dingin. Pergi, pergi, teriakku. Ketakutan tubuhku pun benar-benar bergetar hebat karena saking takutnya. Kumohon, jangan ganggu aku, pergi, pergi, kataku lagi sambil terisak dalam tangisan. Tiba-tiba saja lampu yang tadinya mati kembali menyala seiring dengan cahaya lampu yang menerangi sisi kamar. Dan tangan yang menyentuh pundakku itu tiba-tiba menghilang secara perlahan-lahan. Aku pun langsung menengok ke arah belakang. Betapa mengejutkan dan mengerikan sekali. Terlihat sebuah kepala tanpa badan tepat berada di depan wajahku. Lia, Lia, buka pintunya Lia. Apa yang terjadi di dalam? Ujar suara ayah mertuaku berusaha untuk mendobrak pintu kamar, dan saat itu pun pintu berhasil dibuka paksa oleh ayah mertuaku. Ia pun langsung menggendong tubuhku lalu membawaku keluar kamar. Dan karena ketakutan saat itu, tanpa sadar aku pun memeluk dengan erat ayah mertuaku. Dan beberapa saat setelah aku sudah mulai tenang, ayah mertuaku pun menggenggam tanganku dengan sangat erat. Saat itu kurasakan tangannya begitu gemetar. Aku pun berusaha menjelaskan semua kejadian demi kejadian yang aku alami selama tinggal di rumah ini. Akan tetapi ayah mertuaku menjawab pertanyaan itu bahwa di rumahnya tidak ada hantu. Yang mengganggu itu adalah gelang yang aku pakai. Saat itu aku baru teringat dan langsung melirik ke arah gelangku. Ya, gelang pemberian dari orang tuaku yang selalu aku pakai sampai saat ini. Ayah mertuaku pun mengatakan bahwa gelang itu bukan gelang sembarangan, akan tetapi gelang yang selalu aku pakai sampai saat ini adalah sebuah jimat yang mempunyai fungsi yang sangat hebat.
Sebenarnya aku tidak begitu percaya penjelasan dari ayah mertuaku tentang gelang yang aku pakai. Hingga akhirnya gelang itu pun aku lepaskan, kemudian aku berikan kepada ayah. Dan sesaat kemudian aku pun mencoba membaringkan tubuhku di atas sofa. Namun jantungku seperti belum tenang, seperti ada sesuatu yang masih mengganjal. Tapi entah itu apa, dan saat tanpa sengaja aku melirik kepada ayah mertuaku. Ia pun langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain setelah kejadian malam itu. Jujur, aku takut jika harus tidur di kamar sendirian. Namun semenjak saat itu juga aku sudah tak pernah mengalami hal-hal yang menurutku aneh. Tapi beberapa hari setelahnya aku mulai merasakan sesuatu yang lain pada ayah mertuaku. Aku tahu ini salahku, tapi aku tak bisa melawan perasaanku sendiri. Perlahan demi perlahan, hubungan cinta yang salah mulai terjalin di antara kami. Ya, perselingkuhan dalam satu atap yang terjalin antara menantu dan ayah mertua berlangsung hingga aku benar-benar hamil. Bahkan suami dan ibu mertuaku itu pun tidak ada yang mengetahui tentang semua ini. Di setiap malam aku selalu menangis dan menyesal. Bahkan berkali-kali aku bertekad untuk menyudahi saja hubungan terlarang dan haram ini. Namun setiap kali aku berpandangan dengan ayah mertuaku, pesonanya tak pernah bisa aku tolak. Berbulan-bulan telah berlalu dan kini kehamilanku pun sudah membesar, hanya tinggal menunggu hari kelahirannya saja. Dan di sore itu suamiku datang setelah berhari-hari tidak pulang. Betapa mengejutkan, ternyata suamiku itu datang bersama orang tua dan pamanku. Ya, kejutan, ujar suamiku kala itu. Saat itu aku pun shock dan gugup melihat kedatangan mereka. Karena seperti yang aku tahu, pamanku ini adalah seorang dukun yang cukup terkenal, hebat di kampungku. Aku saat itu takut jika semua skandal yang telah aku dan ayah mertuaku lakukan akan diketahui oleh suami dan juga orang tuaku. Ayah mertua dan ibu mertuaku pun menyambut hangat keluargaku. Mereka saling berpelukan dan bertanya kabar. "Kak, kamu senang lihat di sini? Ini semua idenya ibu loh. Bahkan kami bertiga merahasiakan ini padamu," ujar ibu mertuaku seraya memelukku dengan hangat. Ibu tuh tahu bagaimana rasanya melahirkan tanpa kehadiran orang tua. Makanya ibu suruh Hendra menjemput orang tuamu, lanjutnya lagi. Dadaku semakin terasa sesak. Aku kecewa pada diriku sendiri yang dengan tega mengkhianati suami dan ibu mertuaku yang sangat-sangat baik kepadaku. Aku berjalan tergesa-gesa ke arah kamar dan tak lama setelah itu ayah mertuaku pun yang juga kekasih gelapku ini mengikutiku masuk ke dalam kamar. Ia berdalih untuk menenangkanku. Hingga akhirnya malam harinya pun telah tiba. Saat suami dan orang tuaku juga masih mengobrol di bawah, tiba-tiba saja pamanku naik dan masuk ke dalam kamarku. Saat itu beliau duduk di ujung tempat tidurku. "Kemana gelangmu, nak?" tanyanya seketika. Aku pun gugup dan tak tahu harus menjawab apa. "Diambil dia kan? Kau itu tahu bahwa dari gelang itulah aku selalu memantaumu. Sesosok yang kau lihat tanpa kepala itu adalah aku. Aku selalu berusaha untuk melindungimu. Aku pun juga tahu kau sudah terkena pelet oleh dia. Iya toh? Kau kena karena kau itu melepaskan gelang itu. Dosa besar untuk seorang perempuan yang sudah bersuami. Berselingkuh, apalagi yang terjadi sekarang ini, bukan hanya sekedar perselingkuhan biasa. Kau melakukannya dengan ayah mertuamu sendiri, Lia. Dengerin kalau paman itu ngomong kepadamu," ujar pamanku yang seketika membuatku malu, marah, bercampur aduk menjadi satu. Dan paman pun sama sekali tidak mau melihatku. "Iya man, aku memang menyukainya. Aku dan dia itu melakukannya atas dasar suka sama suka," jawabku dengan nada yang cukup tinggi kala itu.
Tiba-tiba saat itu pamanku menamparku hingga membuatku pusing. Bekas tamparannya juga terasa sangat panas. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya. Lalu ia meminumkan dengan paksa isi botol tersebut padaku. Aku pun menutup rapat-rapat mulutku. "Lia, Lia, lihat wajahku Lia, lihat mataku Lia," bentak pamanku. Aku berusaha menutup mata dan mulutku rapat-rapat. Namun begitu mataku tertutup, sebuah wajah pucat dengan tatapan mengerikan nampak sangat jelas di hadapanku. Akhirnya setelah lumayan lama isi dari botol itu pun masuk ke dalam mulutku. Karena saat itu hidung dan mulutku telah ditutup oleh paman. Mau tidak mau air itu pun akhirnya masuk ke dalam mulutku. Baru beberapa saat saja setelah meminum air tersebut, kepalaku mendadak panas, tulang punggungku terasa seperti patah-patah. Sangat sakit dan menyakitkan, membuat aku mengerang dan menjerit kesakitan. Tiba-tiba saja dari hidungku mengalir darah segar, mimisan. Ya, darah itu adalah darah mimisan. Itu tak berhenti-henti meskipun sudah kuusap berkali-kali dengan selimut. Sementara punggungku masih sakit dan panas. Tiba-tiba saja saat itu bayi di dalam perutku juga bereaksi. Perutku terasa mau pecah saat bayiku menendang-nendang dengan sangat keras. Teriakanku pun semakin nyaring. Rasa sakit itu rasanya tak mampu lagi kutahan. Sesaat kemudian terasa ada seseorang yang melepaskan celanaku dan menggantinya dengan selimut. Ternyata saat itu bayiku akan segera lahir. Orang-orang di ruangan itu pun menatapku dengan tatapan panik dan khawatir. Suamiku juga tidak terlihat berada di kamar ini. Semuanya terjadi begitu sangat cepat. Aku tidak ingat detail waktu proses lahiran yang sangat menyakitkan itu terjadi. Namun yang pasti, saat bayi tersebut lahir rasanya begitu sangat plong sekali. Dan semua sakit yang tadi aku rasakan pun hilang bersama dengan kelahiran anakku. Namun sayangnya, keadaan bayi itu sangat mengkhawatirkan. Sebagian tubuhnya berwarna biru seperti lebam dan bagian tengkoraknya juga menonjol di beberapa bagian. Anakku akhirnya meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. "Bangsat kau sudah membunuh anakku!" teriak ayah mertuaku lalu menghajar pamanku. Ya, perkelahian di antara keduanya pun tak dapat dilerai lagi. Namun sampai pada saat keduanya sudah terluka, barulah suamiku Hendra tiba-tiba datang bersama dokter dan beberapa perawat. Saat itu Hendra pun bingung dengan perkelahian antara paman dan ayahnya. Ya, saat itu mencoba melerai, akan tetapi tanpa sengaja Hendra malah terkena tusukan oleh ayahnya sendiri. Ya, sebuah keris kecil yang selalu dibawa ayah mertuaku kini memakan korban, dan korbannya adalah anaknya sendiri. Kulihat ibu mertuaku menangis terseduh-seduh di dekat tubuh Hendra yang terluka. Ia marah, sangat-sangat marah pada suaminya. Aku tahu kau itu sedih sudah kehilangan cucu kita. Tapi ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Tak ada yang bisa kau salahkan atas semua itu, ayah, bentak ibu mertuaku kala itu. Ayah mertuaku pun juga terlihat menangis di samping tubuh Hendra. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, ucap Hendra yang sembari menahan rasa sakitnya. Pamanku terduduk bersandar di dinding. Ia tak menyangka jika semuanya akan berakhir seperti ini. Saat tubuh Hendra dibawa keluar rumah untuk diantar ke rumah sakit, pamanku membisikkan sesuatu padaku. "Lia, dengar, anak itu memang sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Lebih baik dia mati sekarang daripada hidupnya untuk menanggung malu dan terjebak dalam sebuah lingkaran dosa yang tak berujung yang telah kalian perbuat." Saat itu, ketika aku mendengarkan bisikan dari paman, aku pun menangis terisak. Aku sangat menyesali semua perbuatanku yang sangat hina ini.
Tak henti-hentinya aku mengutuk diriku sendiri. Ya, aku sangat menyesal dengan semua perbuatan yang telah aku perbuat. Dan singkat cerita, hari demi hari pun telah berlalu. Tepat 1 minggu lamanya, Hendra, suamiku, telah dirawat di rumah sakit. Kala itu, ibuku mengatakan kepadaku, "Lia, hidupmu sudah berakhir di sini. Kau harus pulang bersama kami, nak. Relakanlah Hendra yang pantas hidup bahagia dengan perempuan yang tulus dan setia kepadanya. Kehadiranmu di sini hanyalah menciptakan kerusakan dan masalah saja, Nduk. Ayolah pulang, Nduk," ucap ibuku. Dan di saat kami akan pulang, waktu itu aku pun mengatakan sejujur-jujurnya semuanya kepada ibu mertuaku, dan ibu mertuaku pun sangat terpukul dengan segala perbuatanku. Saat itu ia tak mau menyambut tanganku, bahkan ia membuang mukanya padaku. Ya, ia sangat jijik kala itu melihatku. Di sepanjang perjalanan pulang pun aku hanya bisa menangis dan menangis. Aku terjatuh dalam lubang kesedihan yang pernah aku ciptakan sendiri. Lubang kesedihannya sangat dalam dan dingin sekali, hingga tak sedikit pun cahaya semangat kehidupan mampu menembus ke dalam. Hari-hari kulewati dengan penuh kesedihan. Air mata adalah teman dalam penderitaanku yang tak berujung ini. Bahkan pernah beberapa kali terbesit dalam benakku untuk melakukan bunuh diri. Tapi aku tahu jika itu kulakukan, aku hanyalah akan menambah masalah saja. Hingga akhirnya kupasrahkan semua jiwa dan ragaku kepada Sang Maha Pencipta. Biarlah Sang Maha Pencipta yang menghakimi semua perbuatanku, dan harapanku semua dosa-dosaku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kehidupan yang lebih baik di kedepannya. Selesai. Sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Akhirul qoli, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.